ditambahkan adalah saya seorang ibu dan sudah menjadi janda tahun lalu dan memiliki 3 orang anak yang sudah menikah ketiganya dan 3 orang cucu. Jadi ini opung-opung ini yang bicara, ya. Oma-oma, pung mam, opung mama, pung dadnya udah tidak ada. Kalau kita pikir sebenarnya mengapa kita bisa hidup hingga saat ini hanya karena kemuliaan Tuhan dan karena kemampuan kita untuk bertahan dalam menghadapi setiap hari yang kita tahu ada orang bernafas pun sulit, ya. Kita bersyukur kita bernafas tidak sulit. Baik. Nah, apa sih sebenarnya kalau kita mau bahas tentang masalah resiliensi di masalah tough days, ya, tough time, masa sukar. Di sini jelas ketika kita berkaitan dengan resiliensi itu bounce back ya, daya banting adalah proses adaptasi. Apakah kita mampu beradaptasi ketika kita menghadapi kesulitan yang akan menimbulkan stres dan seringkali depresi, ya, stres tinggi dan kemudian menjadi depresi. Nah, resiliensi ini bisa dipelajari, ibu-ibuku sayang, karena dengan mempelajari itu kita bisa melalui dan kita syukuri sekarang kita ada di sini, pasti kita sudah melalui banyak krisis. Kita syukuri itu karena kita dari hari ke hari Tuhan meraut pingsil kita, sakit memang, tapi pingsil kita menjadi sangat tajam dan kemudian menulisnya sangat cantik dan indah. Itulah yang sekarang berada kita sekarang karena kita berhasil melewatinya. Nah, bagaimana kemudian kita menghadapi masa depan dan bagaimana kita mendampingi keluarga atau berjalan bersama keluarga dan mungkin sebagian besar juga masih bekerja, melayani dan melakukan hal-hal yang kita sekarang syukuri. Yohanes 16 ayat 33 mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan katakan, asal saja kita berada di dalam Dia, maka kita harusnya selalu merasakan damai sejahtera ini. Memang tugas kita, apalagi lansia seperti kami akan terus encounter dengan problem kesehatan dan medis. Ya, tiap kali lutut sakit kalau di mau jalan, ya. Terus kemudian kadang-kadang cepat sekali masuk angin, batuk, pening dan sebagainya. Tapi kita bersyukur karena saya tahu mereka-mereka yang lebih muda dari saya, mahasiswa saya, baik itu S1 maupun S2, sudah mengeluh banyak-banyak juga GERD, ya, mah dan segala macam. Jadi kita bersyukur kalau kita baru mengalaminya belakangan ini. Mungkin karena kita sudah kurang kerjaan. Jadi kita rasakan. Waktu kita banyak kerjaan, kita tidak rasakan itu, ya. Tetapi ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita teguh hati, kita akan mengalahkan dunia, ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ini interaktif ya. Jadi Bu Ningsi mengamati, boleh jawab di chat, boleh raise hand. Ya, jawabannya apa nanti Bu Ningsi akan kumpulkan mereka yang pintel-pintel, yang aktif, nanti ada hadiahnya. Ya, baik. Saya mau tanya, apa betul atau gimana pendapat ibu-ibu? Perempuan adalah makhluk lemah. Setuju atau tidak setuju? Mitos atau fakta? Mitos. Jawabnya mitos atau fakta? Mitos. Ada yang bilang fakta? Mitos. Ada yang bilang fakta? Bu Yunita yakin sekali tidak ada yang bilang fakta, semua, ya? Semua mengatakan itu mitos. Benar banget. Benar banget. Perempuan bukanlah makhluk yang lemah. Dia multitasking. Yes. Ya. Ini adalah salah satu profesi yang tidak ada yang kalahkan di dunia. Paling banyak, ya. Karena apa? Nggak ada yang lain, walaupun sudah dioperasi, ditaruh, memang ada 1-2 yang masih dalam penelitiannya. Dia bukan perempuan, tapi dia bisakah mengandung, kemudian melahirkan, dan kemudian memelihara anak. Kalau tidak menikah pun sekarang perempuan bisa memelihara anak. Kalau mengadopsi dan juga misalnya yang gay itu juga kadang-kadang ingin memelihara dan bisa adopsi anak. Tetapi melahirkan, mengandungnya, ya, dari 9 bulan itu. Kemudian diabelnya tadi, ya, dia bekerja di kantor, dia masak, dia juga pembicara, ya, dia juga menghasilkan
pemasukan, dia juga menjadi motivator, dia juga yang jadi manajer dan bos di rumah tangganya. Ya, oke. Ini juga kita lihat dari Kejadian 2 ayat 22 ya. Tuhan Allah membentuk rusuk yang mula-mula diambil ya dari manusia itu, kemudian kok bisa jadi perempuan. Rusuk itu daya tahan yang luar biasa. Tanpa rusuk atau kita ada gangguan di rusuk, pekapuran dan sebagainya, itu kesemuanya termasuk terusuk tulang belakang. Nah, inilah kita dibentuk oleh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Sekarang ada lagi nih ya, mitos atau fakta. Kalau begini susah ya menentukan ya, Bu Ningsih, bagaimana ya? Apa mau di chat atau mau angkat tangan dulu atau bagaimana? Perempuan selalu membutuhkan teman dalam menghadapi masa sulit. Mitos atau fakta? Gimana tuh cara jawabnya? Tuh, Bu Hana raise hand. Bu Hana jawabnya apa? Nggak bisa dibuka kameranya. Bisa juga, Kak Frida, bisa juga. Perempuan tuh membutuhkan seorang teman dalam menghadapi masa sulitnya. Terutama kalau supaya dia udah, maksudnya udah usaha, maksudnya mendidik anak, sudah baik-baik, tapi tetap aja ya, suami itu tidak puas ya. Jadi, ya dia harus ada pelampiasan supaya tidak terjadi depresi atau bisa terjadi gangguan jiwa. Mungkin itu aja pertanyaan, jawaban saya, Frida. Baik, Bagus banget. baik. Terima kasih, dicatat ya, Bu Ningsih. Bu Hana bilang, dia bilang ini fakta. Betul kan? Disimpulkan dari apa yang dikatakan bahwa memang perempuan bisa dan perlu membutuhkan teman. Baik. Boleh ada yang lain yang mengatakan itu mitos atau fakta atau mitos lagi? Silakan. Bu Hana Sally ini angkat tangan. Bu Hana Sally. Tadi Bu Hana, lain lagi. Tadi Bu Hana siapa? Tadi Bu Hana siapa? Yang tadi? Yang tadi Hana tanpa embel-embel. Itu ya. Berarti nomor HP-nya ya. Saran ya namanya. Bu Hana dari mana? Dikumpulkan saja dulu, Bu Ningsih, dikumpulkan saja. Bu Hana dari mana? Oh, aku dari Jakarta Timur, Matraman, Kakak. Baik. Hana Jakarta Timur. Aku gerejanya Santo Yosep. Oh, baiklah. Yosep Matraman. Ya. Ibu Hana Sali sekarang. Ibu Hana Sali dari mana? Makasih Bu Frida. Ya, saya dari Sulawesi Tengah, Bu. Wow. Wow, silahkan. Ya, kalau menurut saya memang wanita perlu curhat ya, teman curhat supaya dalam masa-masa sulit, supaya nggak merasa sendiri dan ada dapat kekuatan penghiburan begitu. Oke, jadi menurut Ibu Hana Sali ini fakta. Perempuan butuh teman dalam menghadapi masa sulit ya. Oke, ada yang mitos nggak sih? Ada yang mitos? Ada yang raise hand lagi? Tolong diamati ya. Bu Ningsih, ada lagi nggak yang raise hand? Meli dari Gereja Siliasi, saya bilang mitos. Oke. Mitos ya, kenapa Bu Meli? Karena kebanyakan, saya sendiri seorang konsultan, jadi kebanyakan perempuan yang datang ke saya itu mereka hanya bisa memendam masalahnya sendiri, masalah kehidupannya sendiri dibandingkan dia berbagi. Padahal saya konsultan. Tapi mereka tetap memendam. Kebanyakannya seperti itu. Makanya saya bilang itu kebanyakan mitos. Artinya ada perempuan yang memang seringkali merasakan dirinya bisa melakukan segala sesuatu sendiri tanpa teman gitu ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang ada Ibu siapa dari mana? Mularia atau Ibu Istudianti atau Ibu Ince? Ibu Mularia. Ibu Sirait. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, sama dengan yang sebelumnya Ibu siapa. Saya merasa itu mitos. Maksudnya perempuan kan di sini dikatakan selalu. Menurut saya tidak selalu. Tapi memang sebenarnya butuh, cuman pengalaman yang ada. Kalau kita bercerita atau terlebih ya, kalau untuk saya pribadi, kalau ada hal-hal yang saya butuhkan, saya bicarakan ke suami, kadang bukan menjadi keluar dari permasalahan, tidak ada solusi, malah kita disalahkan lah. Akhirnya saya berpikir kayaknya saya sendiri bisa, jadi banyak hal yang saya sendiri untuk menyelesaikan masa-masa sulit yang ada. Oke.
Itu, Baik, Ibu. terima kasih. Terima kasih. Terakhir ya. Terakhir Bu Ince. Bu Istudianti panggilannya Bu Ince. Wanita lebih senang memendam masalahnya daripada curhat ke orang. Wanita lebih senang dengan orang apabila hanya mau senang-senang. Tapi kalau untuk curhat, mendingan dia tampung sendiri. Wanita itu kuat. Oh, oke. Ini Bu Yunita yang jawab ya ternyata ya. Ya, Bu Junita Yunita. dari Bogor. Baik. Tadi saya melihatnya Bu Ince. Tadi Bu Yunita nggak kelihatan Bu Ince yang raise hand juga ya. Betul. Jadi terakhir nih ya Bu Ince. Silakan. Tadi saya nggak lihat Bu Yunita tapi suaranya kok nggak keluar dari Bu Ince Mohon tadi. Bu Saya sedang jalan jadi goyang-goyang. Demi Oh, Prof Frida, ini saya benar-benar hadir. Prof Frida dan para ibu semua, kalau kita bicarakan permasalahan kita kepada sembarang orang, dalam hal ini sebagai sesama teman perempuan, memang sementara waktu akan melepaskan, menjadikan kelegaan. Namun jangka panjangnya bisa jadi blunder ya, terutama untuk posisi-posisi perempuan yang menempati posisi-posisi strategis, baik di perusahaan maupun di masyarakat. Jadi secara fakta, itu memang banyak perempuan yang lega sementara waktu untuk mencurahkan isi hatinya, mencurahkan masalahnya, namun secara profesional itu nanti akan jadi blunder. Jadi lebih baik ke profesional. Dalam hal ini psikolog, tentu yang lebih mengetahui Prof Frida. Terima kasih. terima kasih baik ibu-ibu luar biasa. Kita lanjutkan dulu ya, kita lihat. Sebenarnya ya, ini faktanya. Perempuan itu selalu memerlukan teman dalam masa sulit. Kenapa? Kita itu makhluk sosial, ibu-ibu luar biasa. Kita makhluk yang tidak hidup sendiri. Karena kita tidak di hutan pun ada makhluk lain ya. Perempuan dalam masa sukar itu membutuhkan waktu untuk hanya dirinya, betul ya. Tapi perempuan juga dalam masa sukar membutuhkan orang lain berada di sisinya agar dapat menemaninya. Sampai berapa lama kita bisa menyimpannya sendiri seperti tadi dikatakan oleh Ibu sebagai konsultan tadi ya. Ya, itu Ibu siapa tadi? Bu Meli. Ya. Nah, sampai berapa lama? Untuk sementara. Karena kalau tidak, kemampuannya terbatas untuk menampung begitu banyak masalah tanpa dia bisa share, tanpa perlu solusi kadang-kadang. Cukup share. Ya, tadi kan share betul. Share itu nggak usah inti masalahnya, tetapi dia sudah mengeluarkan sedikit tekanan uap panas yang ada dalam dirinya. Itu penting sekali. Nah, yang disebut membutuhkan teman tidak harus selalu suami, tidak harus selalu teman kerja, ya. Tapi ada cara-cara kita, misalnya mengkontak, berbicara kepada orang yang jauh dengan kita, yang kita bisa percaya. Paling tidak, oke deh, saya butuh teman untuk bicara dalam bentuk apapun itu, ya. Dan di sini kita diingatkan, Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat mengasihi setiap waktu. Seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Jadi buat kita ibu-ibu yang seringkali lebih aman, rasanya lebih nyaman menyimpan segala sesuatu sendiri dan sukar sekali bercerita atau sharing pada orang lain, ingat, Tuhan sudah mengingatkan bahwa there is a friend, there is someone beside you, nearby you, untuk bersedia berbagi. Ya, kadang-kadang kita ketemu peluk-pelukan aja rasanya, aduh sebagian beban kita sudah kita bagi. Ya, ingat firman Tuhan mengingatkan kita bahwa selalu akan ada sahabat, selalu akan ada saudara. Kalau kita sekarang bisa mengatakan, enggak, saya enggak punya teman dekat, saya enggak punya saudara. Nah itu yang kita perlu bantu ibu. Karena apa? Ibu akan sulit resiliensi kalau ibu sulit berbagi. Ya, kita terbatas kemampuannya. Walaupun Tuhan ingatkan di 1 Korintus 13 memang ya, cobaan itu tidak akan melalui kemampuan yang kita sanggup sebagai beban. Tapi ingat, kesulitan yang tidak selesai bertumpuk-tumpuk ada batasnya. Ya, jadi kita harus cicil, kurangi karena kendi kita, bejana kita terbatas. Kalau itu terus kita simpan, kita tutup, suatu kali meledak,
tidak hanya kita yang terkena imbasnya, tapi orang lain juga akan terkena imbasnya ya. Karena yang keluar adalah ledakan emosi negatif. Sesuatu yang belum kita selesaikan. Unfinished business ya. Itu yang kita harus perhatikan. Oke. Ini sih pasti semua benar jawabnya. Pekerjaan rumah termasuk urusan dengan anak adalah tanggung jawab perempuan atau ibu. Mitos atau fakta ya? Ada yang raise hand, Bu Ning? Mitos. Tuh Bu Yunita bilang itu mitos. Oke, baik. Ada lagi? Siapa lagi itu yang menjawab? Banyak Bu yang mitos. Oh, tulis ya, ditulis di chat ya. Oh ya, tolong ya, bantu untuk lihat. Yang mitos, ya, jadi ada mitos, ada fakta. Ya. Apalagi sekarang ya? Banyak fakta, anak, banyak yang menjawab fakta. Anak yang sekarang milenial yang sudah jadi orang tua, ya, anak-anak kita sekarang pun, termasuk kita sebagai calon mertua atau mertua, akan melihat bahwa pasangan hidup anak kita, baik anak kita laki dan perempuan, adalah mitra yang sudah siap menanggung beban bersama dalam melakukan segala sesuatu. Karena rata-rata mereka menikah itu mereka bekerja dua-duanya, mereka juga harus menanggung biaya hidup yang tidak sedikit, jadi harus kolaborasi, harus kooperatif, kolaboratif, ada satu bentuk yang disebut teamwork di antara pasangan. Ya, saya pikir itu juga salah satu di dalam bina pranikah yang diajarkan dalam keluarga muda. Mungkin zaman kita baby boomers kayak saya, apalagi kita didik sangat Kristiani, apalagi orang Batak patriarkat, ya. Memang perempuan itu perginya ke dapur saja, kata mama saya pun begitu. Percuma kau sekolah tinggi-tinggi, kau harus ke dapur, kau harus pintar melayani suamimu, begitu kan, ya. Tapi kita tumbuh melewati masa-masa itu dan menunjukkan bahwa kita bisa tetap berprestasi, tetapi kita bisa tetap melayani keluarga kita terlebih dahulu dan juga orang-orang di sekitar kita. Amin, ibu-ibu. Amin. Amin. Anak tanggung jawab perempuan saja. Anak juga tanggung jawab laki-laki. Belakangan ini kami banyak membahas tentang dampak dari fatherless. Fatherless bukan selalu karena ayah sudah tidak ada, meninggal atau bercerai, tapi sering dia ada tapi seperti tiada. Ada dan tiada itu tidak ada bedanya. Ya. Kehadirannya tuh hanya hadir fisik dan mungkin diwakili dengan fasilitas atau hal-hal lain. Tetapi kehadiran yang diperlukan oleh pasangan dan anak-anaknya itu membuat keluarga menjadi berantakan, kesepian dan tidak punya arah dan tidak punya kepenuhan dari apa yang dibutuhkan sebagai satu keluarga yang saling mencintai, yang juga mengimplementasi kasih Kristus dalam keluarga. Ya, jadi kita setuju ya, itu mitos tuh aregene nggak ada lah ya. Jadi hati-hati kalau calon menantu kita menuntut atau mertuanya seperti kita menuntut bahwa istri yang udah calon istri atau menantu kita udah S2, terus kita bilang nanti seperti aku dulu melayani suami dan calon suamimu, kau harus melayani penuh suamimu. Ya boleh bekerja ya. Waduh, kalau saya bilang hati-hatilah milih keluarga yang mertuanya kayak gitu. Ya, karena kita bahkan menyediakan diri sebagai MC, ngomong cucu ya. Nah, itu kita bisa cerita lagi nanti lain topik, hubungan menantu dan mertua. Nah, itu topik berikut nanti ya. Mungkin sudah dibahas juga di Woman. Nah, Amsal 1 ayat 8, ini saya pakai terjemahan baru yang kedua ya, mengatakan bahwa hai anakku, dengarkanlah didikan ayah dan jangan abaikan ajaran ibumu. Pendidikan pertama itu sebenarnya bukan dari ibu. Kata firman Tuhan justru dari ayah, dari bapak. Ya, jadi bayangkan yang seperti saya katakan fatherless tadi, seperti apa jadinya? Ya, karena dia tidak mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Oke, berikut. Mitos atau fakta, perempuan ketika menghadapi masa sulit akan memutuskan jalan pintas. Yo.
Mitos atau fakta? Relatif. Jalan pintasnya seperti apa nih, Bu? Ya, relatif. Jalan Nanti pintasnya kita seperti akan apa? bahas. Tapi ini menurut ibu-ibu mitos atau fakta? Yuk, coba. Ya. Dua-duanya, kakak, dua-duanya bisa mitos, bisa fakta. Lebih ke mitos karena Namanya orang Kata Bu Helen nggak akan relatif. kuat. Satu-satu. Ibu Yunita bilang apa, Ibu Yunita, supaya kita bisa dengar. Ya. Dari Bu Helen, Bu, dia relatif bilangnya katanya. Bu Helen, relatif. Ya. Bu Helen dari Bengkulu coba. Tadi dijelaskan tadi apa? Siapa yang menjelaskan tadi, Bu Yunita? Sesuatu apa katanya? Soalnya saya lihat hijau-hijaunya menyala, tapi orangnya nggak kelihatan. Yang saya lihat adalah siapa tadi, Bu Yunita? Relatif. Iya. Kenapa, Bu? Bisa kasih contoh relatifnya di mana? Tergantung daripada orang itu pola asuh, pola didik, cara pikirnya, mungkin pendidikannya kurang dan kurang beriman terutama ya, sampai dia bisa melakukan bunuh diri di saat dia ada masalah. Tapi kalau dia wanita yang tegar, dia ikut Tuhan, mengikut Tuhan, pasti tidak akan melakukan hal itu. Baik, terima kasih Bu Yunita. Ada lagi tadi yang memberikan penjelasan tadi. Bu Helen. Siapa tadi? Bu itu Helen, Bu. Oke, silakan. Oke. Helen dulu ya, baru Bu Esther. Bu Helen dulu, baru Bu Esther. Kalau menurut saya itu relatif. Karena apa? Karena seperti kata Ibu yang tadi, bahwa segala sesuatu masalah itu ibu-ibu akan berpikir dulu. Karena ibu-ibu ini orang yang kuat, kan gitu ya. Seorang wanita yang kuat, dia akan memilah mana yang dia akan lakukan gitu. Apakah menurut dia baik atau tidaknya, dia akan berpikir. Jadi tergantung, Bu, masalah apa yang akan dihadapi dan masalah apa yang dia alami, itu tergantung dari persoalannya. Jadi nggak selalu ambil jalan pintas, nggak selalu. Oke. Ada, tapi ada juga yang tidak seperti itu, gitu, Bu. Tergantung Baik. pribadinya orang, tergantung masalahnya juga. Baik. Kita sebut Iya. gray area ya, karena bukan mitos, bukan fakta, tapi bisa gray area. Baik. Satu lagi tadi yang terakhir, Bu Esther Agustina tadi. Silakan. Esther Agustina tadi buka ini audio. Kayaknya enggak, Bu, tadi. Iya. Oh, enggak. Jadi, baiklah. Sengaja. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sebenarnya mitos. Ya, ini sebenarnya mitos. Walaupun tadi sebagian mengatakan abu-abu. Apakah memang betul perempuan ketika menghadapi masa sulit akan memutuskan jalan pintas? Perempuan dalam masa sukar tidak selalu memutuskan jalan pintas. Agak jarang ini terjadi ya. Terkadang memang perempuan akan seperti kehabisan akal. Tapi biasanya ini adalah potensi yang Tuhan berikan kepada perempuan. Dia itu seperti apa yang dikatakan juga ya tadi, kalau itu tadi besi yang bisa melilit katanya Bu Ning ya. Kalau saya bilang karet gelang yang lentur. Dia sepertinya lemah memang. Tapi dia lentur, tidak mudah patah. Maaf kata, mungkin ada Pak Paulus yang mendengarkan, ada teman-temannya, suaminya ada di sebelahnya. Laki-laki itu seperti ranting kering, kelihatannya kuat. Begitu patah, prigel kata orang Jawa. Patah ya wes patah gitu ya, gak iso disambung lagi gitu. Laki-laki seperti itu selalu saya buat jadi kiasannya. Tapi perempuan itu ulet seperti karet ya. Jadi kita pikir dan kita amati dan juga selama masa pandemi, perempuan itu jalan keluar dari keselamatan keluarga menghadapi pandemi. Karena apa? Kalau suaminya kemudian dia juga misalnya bekerja di PHK, suami di rumah nggak mau keluar karena sudah habis putus asa mau melakukan apa. Tapi ibulah yang bekerja keras berpikir bagaimana supaya keluarganya tetap survive. Tadinya nggak sempat masak atau nggak punya kemampuan masak, itu bisa menghasilkan macam-macam. Kadang ada suami yang mau membantu mengantarkan pesanan itu keluar, tapi ada tidak. Jadi dia masak juga, ngurus anak juga, mendampingi anak belajar juga, harus ngantar pesanan juga. Ya, itu kenyataan yang kami amati. Ya, itu keluhan juga ibu-ibu yang overwhelmed, yang sangat stressful karena tidak dibantu oleh orang di sekitarnya ataupun misalnya tadi pasangannya. Ya,
Nah, apa yang firman Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 13? Betul kata ibu-ibu, ketika dia punya pedoman pegangan hidupnya adalah Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan segala hal dapat kutanggung di dalam Dia. Ada Tuhan di situ yang memberi kekuatan dalam menjalani kesulitan itu. Ya tentu kita ingin ingatkan bahwa resiliensi tidak akan dapat terjadi kalau dia kosong, tidak ada angin. Bola tidak bisa membal kembali ketika dia dibuang ya. Dengan kekerasan hidup itu dilempar ke bawah kalau tidak ada isinya, anginnya. Bola yang melambung kembali karena ada isinya. Ya, hidup kita juga begitu. Kalau hidup kita tidak diisi oleh firman Tuhan, kita akan jatuh-jatuh berat. Tetapi itu tugas kita sebagai perempuan yang ingin menjadi, nanti ada ya, sebagai proteksi diri kita dan lingkungan kita untuk mengisi angin itu berupa kekuatan daripada Tuhan yang kita percaya tidak pernah meninggalkan kita. Ya, oke. Ini pasti ibu-ibu ekstrim juga nih jawabannya. Mitos atau fakta? Masa sulit selalu berakhir dengan kematian. Ini pasti lebih jelas. Wah, Belum tentu. gawat ini. Belum tentu. Belum tentu. Oke. Fakta-fakta. Ya, susah ya menentukan mitos atau fakta ya. Jadi kalau belum tentu gray area Gray itu area. ya, gray area di abu-abu di. Ada lagi pendapat Bu Yunita bilang apa tadi? Yang bilang belum tentu tadi siapa? Bu Hana ya? Bu Hana. Oke. Kalau saya Catat bilang aja ya, mitos. Bu Yunita. Oke. Iya, Bu Yunita yang bilang mitos siapa? Meli Kartapraja. Oke. Bu Meli bilang itu mitos. Baiklah, Bu Yunita. Aku juga mitos. Oke, mitos. Ada lagi yang mau berespons? Itu kesusahan tidak mungkin berakhir dengan kematian karena justru di dalam kesusahanlah kita menjadi kuat, itu kata Alkitab. Iya, Dalam betul. penderitaan kita menjadi kuat. Yes. Ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini mitos, memang betul ya. Bahwa masa sukar memang bisa saja berakhir dengan kematian. Tapi tidak selalu masa sukar berakhir dengan kematian. Bukan suatu premis gitu ya. Suatu premis yang pasti harus jadi. Tetapi kalaupun ada kematian bukan karena masa sukarnya. Karena dia kejangkitan ini kemarin COVID ya. Nah, itu yang terjadi di keluarga-keluarga yang sekarang banyak saya dampingi ya. Anak-anak mengalami masa yang sangat sukar. Nanti kita akan masuk bagaimana kita jadi motivator dan pendamping bagi mereka ya. Orang tuanya dalam waktu dekat bapak ibu meninggal karena COVID dan mereka tidak dekat dengan keluarga ayah. Sedangkan keluarga ibu tidak bisa membantu karena di luar kota dan sosial ekonomi tidak bisa menanggung 4 anak. Ya. Ayah itu anak paling besar laki-laki itu baru bekerja, anak perempuan kedua itu baru masuk universitas, kemudian anak ketiga 4 itu kembar umur sekitar 8 tahun dan tidak semuanya itu perkembangannya normal. Penyesuaian diri untuk kemudian keluarga ayah yang merangkul mereka tidak mudah, ya. Dan ini strugglingnya lama, tidak sebentar. Nah, itu tidak ada yang menginginkan orang tua bisa sama-sama meninggal, tapi COVID memungkinkan banyaknya kehilangan yang tidak kita siapkan mental kita. Sehingga itu masa sukar yang ada bisa melewatinya dengan cepat, ada yang sangat lama sampai bertahun-tahun, tahun ketiga pun masih struggling di situ, ya. Segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk dialami untuk kebaikan kita. Amin. Ya. Dan kematian adalah rahasia Tuhan. Kita tidak pernah mengatakan kesukaran itu yang membuat kematian. Jadi itu mitos ya. Bukan kesukaran itu yang membuat orang kematian. Tapi kematian itu adalah rahasia Tuhan dan disebabkan oleh hal-hal yang memang sudah Tuhan tentukan waktunya. Baik, ini juga ya yang banyak sekali. Kenapa masa sukar selalu berakhir dengan kematian kita katakan mitos. Ayub 14 ayat 5. Karena hari-hari manusia sudah ditentukan. Jumlah bulannya ada padamu ya Tuhan.
Engkau telah menetapkan batas-batasnya yang tidak dapat satu pun manusia melanggarnya. Ya, atau kemudian mengatakan klaim kedatangan Tuhan itu hari ini. Kan itu sekte-sekte banyak yang kemudian melewati waktunya tidak terjadi juga. Ya, apa yang disebut kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kita sekarang coba lihat sebenarnya nature-nya perempuan seperti apa sih, kondisi alamiah seorang perempuan ya. Jadi ada 3 hal utama, nanti kita lihat lagi dari segi resiliensinya seperti apa ya. Perempuan itu nature-nya adalah memelihara koneksi dan proteksi ya. Memelihara karena dia punya rahim yang memang tugasnya telur-telur itu ada untuk kemudian bisa dibuahi dan kemudian tumbuh pertumbuhan kehidupan di dalam rahimnya. Dan oleh karena itu dia juga memiliki ya sumber air susu yang dapat memelihara pertumbuhan bayi yang dilahirkannya. Dan itulah membuat perempuan peduli akan kesejahteraan kita satu sama lain dan bersedia melakukan apapun untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Apalagi kalau sudah tampak dari kita bahwa itu menyakitkan dan membuat suffering, penderitaan pada orang lain. Dan itu sebenarnya terjadi kalau pada diri kita sendiri. Kita akan fight. Kita akan berusaha supaya jiwa nature kita sebagai pemelihara itu bisa kita lakukan pada diri kita dulu. Jangan lupa, diri kita dulu. Baru kita bisa melakukannya. Kita bisa kemudian memelihara, protect orang lain di sekitar kita. Karena kita tidak sendiri survive. Kita pasti ingin orang lain yang kita kasih juga survive dari masa sukar itu. Yang kedua koneksi ya, tadi yang katanya perlu teman atau tidak, walaupun secara konsultansi tadi Bu Meli mengatakan bahwa di dalam pengamatan Ibu ada orang yang memang sangat-sangat introvert, sangat tidak memiliki openness. Nanti kita lihat bahwa ternyata keterbukaan, openness, extraversion itu diperlukan bagi seseorang yang resilient. Ya, yang mau hidupnya resilient dalam menghadapi kesukaran ya. Perempuan ingin merasakan keterhubungan emosional kepada orang-orang yang mereka ingin perhatikan. Tentu kalau kita masih punya pasangan hidup, ayo saling terkonek lah. Jangan biarkan tahun-tahunmu lewat tanpa bisa connect emosional terhadap pasanganmu. Karena apa? Kalau dia bermain di luar dan kita tidak terkonek secara emosional, kita nggak sensitif, nggak peka, dan nggak terus melihat perbedaan-perbedaannya, ya. Kalau kita sudah lama disconnect, kalau kita sudah lama tidak mempunyai keterhubungan emosional, apapun yang dilakukannya di luar, kita tidak peka lagi. Sama kepada kita dengan anak-anak kita. Anak-anak kita mau sekolah di luar kota, mau sekolah di luar negeri, bekerja di luar kota, di luar negeri. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada mereka, kalau kita punya koneksi emosional yang kita sebut attachment ya, kelekatan yang tinggi bagi mereka. Mereka nggak kasih kabar, kita nggak bisa hubungi, kita pasti sudah khawatir. Dan kita khawatir kalau sesuatu terjadi dan mereka tidak mau membuat kita menjadi ikut susah, ikut sedih. Kita akan mencari informasi. Bagaimanapun mereka bilang, lebih baik kamu kasih tahu saya dan saya bisa peduli, membantu. Kamu memberikan kehangatan daripada saya tahu belakangan ada hal-hal tertentu yang terjadi dan I'm not there for you, with you, gitu ya. Itu keinginan seorang ibu, keinginan seorang perempuan ya. Yang ketiga adalah proteksi. Salah satu nature perempuan yang penting adalah perempuan ingin merasa aman ketika berada dalam satu interaksi, hubungan, relationship. Jadi dia akan waspada. Dia akan mau tetap alert. Dia mau tetap bahwa hidupnya, masalahnya terproteksi sehingga dia mau solusi. Ya. Kenapa? Supaya dia merasa dirinya aman dan bisa melakukan sesuatu tanpa harus mundur, regret, harus mengurung diri dan mengisolasi diri dan tidak bisa melakukan sesuatu.
Ini nature kita. Jadi kalau ibu-ibu merasa diri kita atau orang lain di sekitar kita tidak memiliki nature ini, itu yang kita harus bantu. Let's motivate them. Jadi motivator terhadap mereka. Nanti di bagian belakang nanti ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan ya. Nah, ini dia sumber resiliensi itu. Ya. Kita harus lihat adanya faktor personal yang dimiliki seseorang, tapi itu berkaitan juga dengan faktor biologikal dan faktor sistematik dari lingkungan itu. Ada kepribadian tertentu yang membuat seseorang lebih resilient daripada yang lain. Kepribadian yang terbuka. Tadi nggak mau menyimpan beban itu terlalu lama. Nggak terlalu malu bahwa itu akan membuat malu keluarga saya atau menjaga image keluarga saya. Lebih baik saya hancur daripada image keluarga saya hancur gitu ya. Berpikirnya seperti itu. Dan juga dia merasa dia mampu melakukan semuanya sendiri. Dan perlu juga kadang-kadang kita mampu untuk membuat koneksi ya. Kemudian bisa fokus pada kontrol internal. Artinya tidak terlalu tergantung orang lain. Bahwa kalau saya tidak dibantu, saya tidak survive. Kalau saya tidak dipinjamin uang, saya tidak bisa mengatasi kesukaran saya. Kalau saya mau datang ke suatu kegiatan atau ibadah atau ke gereja atau ke apa, kalau saya nggak dijemput, saya nggak bisa pergi. Udah saya di rumah aja lebih aman. Gitu ya. Itu tergantung pada orang lain. Locus kontrol internal adalah segala sesuatu yang tidak dapat saya lakukan. Saya perlu introspeksi. Apa yang perlu saya ubah supaya saya kemudian bisa melakukannya? Apa yang kurang atau perlu disempurnakan dari diri saya? Jadi misalnya anak-anak itu ya, kontrol internal dalam akademik itu. Kalau dia misalnya angkanya buruk atau kemudian dia tidak menyelesaikan pada waktunya, dia nggak nyalain orang lain. Abis sih ada kedukaan di rumah, abis sih saya nggak dikasih kuota internet, abis sih gitu ya. Itu nyalain orang lain namanya. Tetapi dia akan bilang, memang saya kurang waktu mencari informasi karena memang kuota saya, tapi sebenarnya saya bisa pergi mencari informasi pakai gadget siapa yang punya kuota dan sebagainya. Jadi ada usaha dari dia dan dia tahu dia kurang berusaha, kurang belajar, kurang waktu, kemudian prokrastinasi, menunda-nunda. Jadi dia bisa lihat itu sumbernya dari dalam diri. Itu kontrol ini ya, locus kontrol internal. Kemudian kepercayaan diri. Kepercayaan diri ya. Kita perlu punya dan bisa membuat anak-anak kita ya, nanti itu ada ya bahwa I can ya, I will gitu ya, saya bisa, I'm able gitu ya, bahwa saya harus punya keyakinan bahwa saya punya kemampuan, bahwa saya mampu melakukannya dan saya bisa. Kadang-kadang kan antara mampu dan bisa beda tipis ya. Ini emang nggak mau atau nggak mampu atau dibilang oh saya nggak bisa, kamu nggak bisa apa nggak mau gitu ya, artinya nggak mau belajar, nggak mau latihan dan sebagainya. Ini perlu merupakan hal-hal yang menjadi penilaian negatif di dalam pemikiran kita, kognitif. Itu yang kadang-kadang overthinking ya, berlebihan tentang hal-hal yang di luar yang kita bandingkan dengan diri kita ya, kemudian kita lupa bahwa kita punya potensi dan kemampuan untuk itu. Faktor biologikal itu mengikuti lingkungan awal yang keras yang dapat mempengaruhi perkembangan struktur otak. Itu ada fungsi sistem neurologis. Yang kalau ada penyakit tentu membuat fungsi berpikir kita melemah, ya. Kerja otak, darah dan juga semua elektrolit itu terganggu dan juga bisa fokus pada tempat lain sehingga kita tidak mudah menghadapi tantangan atau masalah-masalah, ya. Nah, itu tentu akan mempengaruhi juga kapasitas emosi kita. Kemudian, dan itu juga membuat kita resiliensinya berkurang. Seperti kalau kita waktu COVID harus berpisah, terus kemudian isolasi, kita berpikir, waduh kita nggak jumpa lagi dengan mereka, waduh saya tidak punya teman, tidak bisa berkomunikasi, langsung imunitas tubuhnya, kekebalan tubuhnya menurun. Ya, jadi kesukaran itu sukar dilalui kalau kita tidak punya semangat. Saya banyak tahu juga teman-teman keluarga kita
yang mengalami terminal illness ya, ibu-ibu ya. Terminal illness itu seperti seperti CA, COVID sebagian masih ada ya. Kita udah banyak nggak pakai masker, tapi masih banyak terjadi. Terutama CA kanker ya. Perempuan ini banyak juga timbulnya setelah usia di atas 50. Sebelum-sebelumnya dia menjadi sesuatu yang belum muncul. Ada bibitnya tetapi tidak muncul. Tapi muncul setelah usia karena ada banyak masalah, baik itu biological maupun personal maupun faktor lingkungan. Itu juga luar biasa ya daya tahannya. Kalau umur kita bertambah tentu kita memerlukan kemampuan untuk bisa tetap bagaimana menjalaninya dengan sukacita dan berharap, bersyukur, bersandar pada kekuatan Tuhan. Nah, ini ada lingkungan yang terdekat dengan kita, ya. Apakah kita punya support system yang terdekat, pasangan hidup kita, anak-anak kita, teman kita, tadi ya, teman sepelayanan gitu ya. Kalau kita terbuka, kalau kita orangnya memang mau sharing seperti tadi kan diminta silahkan sharing, ada banyak ucapan syukur. Saya pikir setiap orang punya sesuatu yang disyukuri setiap hari dalam hidupnya. Apalagi kalau kita punya buku kita sebut gratitude journal ya, gratitude journal. Ini yang sangat penting supaya keterpaparan kekerasan apapun yang berkontribusi itu bisa dibantu, ditopang dengan tadi lingkungan sistemik yang kita miliki. Karena itu kita perlukan. Makanya tadi perempuan perlu teman ya. Jadi kalaupun di sekeliling ibu tadi yang melihat ada orang yang memang tidak perlu orang lain, apa benar? Coba lihat lagi gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah reaksi-reaksi yang bisa terjadi berkaitan dengan apa yang disebut tahapan yang dicetuskan oleh Ibu Elizabeth Kubler-Ross. Tahapan inilah yang dipakai oleh ibu-ibu yang didiagnose penyakit terminal tadi ya, terminal illness. Ini juga tahapan yang dirasakan oleh orang tua yang anaknya didiagnose mengalami kebutuhan khusus, kecacatan ya. Kita sudah bicara banyak ini dalam kumpulan-kumpulan saya dengan Ibu Ince berada dalam satu komunitas ABK UMKM yang sudah lebih besar ya. Tapi yang lebih kecil-kecil seringkali sampai 5 tahun 10 tahun ini dia tetap denial, tetap marah, tetap tawar-menawar sama Tuhan. Kenapa saya bukan orang lain? Kenapa saya harus mengalami masalah yang sulit dan sukar yang saya sekarang rasanya tidak sanggup hadapi ya. Jadi menolak dan mengatakan saya nggak apa-apa, padahal udah nggak bisa nafas, udah nggak bisa tidur, tapi nggak mau dibawa ke rumah sakit, mungkin takut dananya terkuras untuk itu, atau kemudian tidak ada orang yang mau mendampingi dia di rumah sakit. Ketakutan itu terjadi mengatakan I'm okay, I'm alright, ya. Demikian juga anak itu kita bawa kemana-mana kalau berkebutuhan khusus ya, atau kita terminal illness, kita bantai aja terus, kita lawan, kita lakukan sampai tubuh kita melemah terus-menerus. Baru kalau udah jatuh, maaf kata misalnya stadium sudah lanjut, baru kita mau diobati. Bahkan ada yang tidak mau diobati, maunya herbal saja atau, nah ini polemik yang terjadi, yang dia perlu second opinion, dia perlu teman sharing untuk bagaimana melewati masa denial, angry, dan bargaining ini ya, masalah emosi. Nah, apa yang kita mau cari? Janganlah sampai kita berhenti pada tahap depresi. Karena tujuan dari tahapan itu, reaksi kita dalam menghadapi masa sukar adalah menerima sebagai bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kami. Gitu. Menerima bahwa ini kenyataan yang sulit, tapi ini sudah terjadi. Dan saya nangis, gombal pun, saya tidak makan puasa pun, kalau tidak melakukan apa-apa, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, memang kadang-kadang kita berserah. Kita memerlukan dana, kalau enggak, semuanya hancur. Ya, kita hanya berserah pada Tuhan. Kita upayakan berbagai macam, tapi mujizat tetap selalu ada. Tapi janganlah terlalu lama melewati masa-masa ini. Ketika kita menghadapi kesukaran ya, hadapi. Jangan
bilang nggak apa-apa, it's okay. Saya coba lupakan setiap malam. Saya makan obat penenang aja. Atau saya mijit atau bagaimanapun supaya saya tenang tidurnya, nggak mikirin masalah. Apa bisa kita tidak memikirkan masalah? Karena masalah itu tidak selesai kalau kita tidak pikirkan dan lakukan bagaimana mencari solusinya. Ya, jadi ini yang penting. Jangan sampai karena kesedihan, kekecewaan, keputusasaan teramat dalam, ya. Jadi ada thinking of suicide. Mudah-mudahan tidak sampai suicide. Tapi thinking of suicide itu sudah menunjukkan depresif berat. Ya, thinking of suicide. Bahwa tidak ada apapun yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah. Karena dia menggantungkan pada dirinya sendiri. Tidak bisa sharing, tidak mendapat pencerahan dari orang lain. Jadi tidak bisa menerima keadaan. Ya, baik. Nah, tanda seseorang resilient adalah, ya, dia memiliki mental sebagai survivor. Orang yang lepas dari kesulitan. Survivor itu bukan yang kemudian bisa bercerita kesaksiannya setelah dia tidak ada, ya. Jadi dia penyintas istilahnya, ya. Sekarang penyintas, survivor. Orang yang sudah melewati. Ini banyak kita juga tangani, dampingi mereka yang terkena atau terlibat narkoba, kemudian mereka yang mengalami kekerasan seksual, ya, kemudian mereka yang tidak mendapat perhatian cukup untuk menangani kesulitan yang sangat krusial termasuk terminal illness. Saya berada dalam komunitas kanker survivor juga. Jadi mereka penderita kanker dan mereka survivor dari kanker. Di situ kita berada untuk saling menguatkan, saling sharing, saling membantu untuk misalnya menemukan di mana dokter, di mana mencari obat yang lagi sulit, bagaimana menimbulkan semangat ketika harus terus-menerus di kemo, di radiasi dan sebagainya, ya. Mental survivor tuh harus ada. Jadi begitu kita bisa lewat, kita juga membantu orang lain untuk bisa melewati masanya. Regulasi emosi yang efektif. Tahu kapan meledak, kapan menangis. Bukannya nggak boleh menangis ya ibu-ibu, ya. Kita boleh melepaskan beban kita dengan menangis. Tapi kita tahu kapan, di mana tempatnya, dan bagaimana caranya. Memiliki rasa dapat mengkontrol. Keinginan pengendalian itu tadi, ya, bahwa kita adalah orang yang mengendalikan situasi, emosi, pikiran kita, itu kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang mau misalnya didampingi atau konseling, seringkali saya misalnya datang itu orang lain gitu, ya, perantara, saya biasanya menyatakan apakah yang bersangkutan mau mendengar atau mau bercerita atau mau ditolong. Kalau yang bersangkutan, saya belum tanya, atau saya nggak tahu, tapi kayaknya dia butuh pertolongan deh. Oke, tanya dulu yang bersangkutan, apa betul dia butuh pertolongan. Karena apa? Yang bisa mengkontrol apa yang terjadi dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tindakan, hanya dia sendiri, bukan orang lain. Ya, kalaupun psikiater, ya, memerlukan obat penenang, itu hanya membuat alur berpikirnya lurus kembali dan bisa bercakap-cakap dan bercerita tentang apa sih yang ada yang terjadi di dalam pikiran, perasaan, dan kenapa kamu melakukan hal itu dia sendiri, ya. Kecuali kalau kita mau pergi ke cenayang, ya, peramal, saya pikir kita nggak model yang kayak gitu, ya. Tanyakan pada dia, masalah saya apa sih? Kan lucu, not make sense gitu, ya. Memiliki keterampilan menyelesaikan masalah, tahu bagaimana proses suatu masalah dihadapi, kemudian dicari solusi, dan bagaimana kita bersyukur untuk proses yang kita lalui sampai kita mendapati walaupun tidak 100% selesai, tapi bertahap 15, 25%, 50%, kita sudah bersyukur setiap tahapannya. Nah, ini juga mereka yang memang resilient adalah mereka yang punya compassion, punya rasa belas kasih, compassion, compassionate person, seorang yang punya rasa belas kasih, karena dia bersyukur dia sudah mendapat kasih setia Kristus dalam hidupnya. Oleh karena itu, inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kasih yang saya miliki itu kasih yang abadi, yang berasal dari Kristus, yang tidak lekang dengan kesukaran, ya. Jadi dia tetap bisa menunjukkan, nggak berubah kalau dia mengalami kesukaran dia jadi judes, dia jadi
bete gitu ya, dia jadi depresif, menarik diri, dia nggak bisa dimintain tolong, dia nggak bisa diminta partisipasi, bukan. Dia tetap bisa tenang, look peacefully ya, walaupun kita tahu, aduh banyak kok orang seperti ini ya. Bukannya kita yang tampang-tampangnya seperti ini nggak punya masalah. Saya pikir everyone has their own problems. Tetap bisa berbagi dengan orang lain. Memiliki dukungan sosial yang lebih besar dari faktor risiko. Nanti saya akan gambarkan dukungan sosial itu seperti anak tangga dan kemudian faktor risiko seperti ular dalam permainan ular tangga ya. Oke. Nah, ini tipe-tipe resilient adalah tangguh ya, tangguh fisiknya. Jadi memang harus sehat, tadi ingat ya. Sangat tergantung juga kesehatan kita, karena kalau kesehatan kita menurun juga spirit kita menurun, imunitas kita menurun. Resilient mental, tahan uji, tadi kita punya pedoman yang kita yakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, akan memberikan kita kemampuan untuk mengatasinya. Resilient emosional, mampu mengendalikan. Ketika rapat tiba-tiba kita nangis sendiri gitu ya, orang kaget, atau tiba-tiba kita ketawa sendiri, waduh repot ini kalau sudah tidak terkendali ya. Kemudian resilient sosial, kapan kita mengatakan kita bisa berpartisipasi penuh, kapan kita memang memerlukan waktu untuk persoalan kita sehingga kita secara asertif berkomunikasi, mengatakan kepada orang apa yang kita mampu lakukan kalaupun tidak penuh gitu ya. Nah, how to be more resilient ya, bagaimana caranya supaya kita semakin resilient? Tentu kita harus membingkai ulang pikiran negatif. Selesaikan kenapa kita overthinking negatif. Cari faktanya, apakah betul dia negatif ya? Mencari dukungan, tadi mencari teman ya. Nanti mungkin nggak tahu, belum jadi ya Ibu ini apa Bu Ningsi ya, kita bicara tentang psychological first aid ya, dukungan psikologik awal. Kemarin saya 2 hari mengajarkan pada pendeta-pendeta gereja kami. Boleh ya, jadi seperti pastoral counseling ya. Seperti pastoral counseling tapi dia PFA, psychological first aid. Nah, ini bagaimana kita pun bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bisa mendukung ya, kasih P3K-nya mental psikologis. Bagaimana mengelola stres ya, ini juga tentunya kita perlu pelajari keterampilannya. Fokus pada apa yang dapat dikontrol, jangan di luar kemampuan. Kita tidak bisa memberhentikan dan juga menetapkan kapan waktunya COVID berakhir menjadi 0, ya nggak bisa. Tapi yang dapat kita kontrol adalah bagaimana kita tidak terkena atau menjaga kesehatan supaya kalaupun terkena tidak parah-parah banget gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa mempraktikkan penerimaan diri? Ini beberapa tips sebelum kita masuk kepada bagaimana kita bisa juga mendampingi sebagai motivator untuk meningkatkan resiliensi tadi ya. Nah, penerimaan diri ini acceptance seperti saya katakan menjadi sangat penting. Ya, khususnya dalam menghadapi hidup yang sukar. Udah deh, ya udah. Kalau kita sekarang ini rumah kena banjir kan nggak mungkin ya. Terus kalau udah banjir, apa yang kita sudah antisipasi, apa yang belum? Terus apa yang kita perlu lakukan supaya kita bisa tetap melakukan aktivitas dengan kondisi seperti ini? Ya. Kemudian masalah tekanan ekonomi, masalah terminal illness. Ya. Kita terima dulu bahwa ini memang suatu penyakit. Kata orang, seringkali langsung tanya dokter berapa lama lagi waktu saya, tetapi biasanya dokter yang bijak akan memberikan jawaban adalah berdoalah, kita tidak pernah tahu waktu kita, ya segala sesuatu itu bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Tapi berusaha semaksimal mungkin, tapi intinya dokter akan bilang, ketika kamu berusaha berobat, ya rajin kontrol, tentu akan lebih terpelihara daripada mengabaikan dan tidak melakukan pengobatan terapi sama sekali, misalnya seperti itu. Menjangkau orang lain, selalu melihat sisi positif dari masa sukar. Dalam keadaan sukar itu saya mensyukuri masa pandemi. 3 tahun terakhir masa pandemi itu saya berada di sebelah pasangan hidup saya yang kemudian pergi juga ya. Tapi saya puas karena selama ini saya begitu sibuknya sebelum pandemi. Tapi pandemi membuat saya bisa 24 jam mendampingi dia. Jadi saya puas, saya tidak menyesal. Suami saya juga mendapat asupan kasih sayang dan penopang untuk dia melewati masa sukarnya sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan.
Itu sesuatu yang buat saya luar biasa, saya syukuri. Ya. Percaya Tuhan ini tadi ibu-ibu udah bilang, pokoknya kita akan berpegang pada janji Tuhan dalam hidup kita. Kita akan bertahan dalam situasi sesukar apapun. Ya. Dan kita fokus pada solusi apa yang kita harus hadapi. Ya. Baik. Nah, ini yang saya katakan bagaimana faktor-faktor agar kita bisa melihat orang-orang kita anggap sudah memiliki tadi apa yang saya sudah bahas sebelumnya ya. Sekarang apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh orang supaya dia bisa resilient? Jangan apa-apa orang lain aja gitu ya. Selalu easily to give up. Setiap orang memerlukan kemampuan untuk mengatakan aku siapa, aku punya apa, aku mampu apa, dan aku akan bisa melakukan apa. Ada tujuan, aku akan apa, willingness itu harus ada. Jadi kalau anak-anak kita tidak kita siapkan, atau lingkungan, bisa ibu-ibu, bisa juga pasangan hidup kita, itu tidak punya jati diri, aku tuh siapa, dan tidak mensyukuri dia punya apa, terus mengatakan dia bergerak keluar dari comfort zone, dan kemudian melakukan apa-apa, itu akan sulit untuk menjadi resilient. Ya. Nah, coba kita bahas sedikit-sedikit secara cepat, waktu saya udah hampir habis ya. Tapi kita tadi udah interaktif ya, Bu Ningsi ya, nggak apa-apa ya. Pakai waktu lebih lama. Waktu Ibu sampai setengah Ya. 5. Aman, Bu. Gini, aku adalah, nah ini, coba ibu-ibuku sayang, ibu-ibuku luar biasa, kalau ingin mendampingi mereka yang kelihatannya memang perlu ya kekuatan atau resilience untuk bisa menghadapi. Mungkin sekarang baru kecil-kecil karena masih ada orang lain seperti kita mendampingi dia. Tapi sedikit demi sedikit anak-anak kita di masa yang sulit ini, tahun 2023 ini masa gonjang-ganjing ya. Kita sudah melewatinya separuh tahun, 1 semester itu luar biasa. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Mari kita lihat apa kekuatan setiap orang yang ada di sekitar kita, anak-anak kita, pasangan. Yakinkan mereka bahwa mereka punya kekuatan. Kekuatan apa? Dalam perasaan. Dia jelas kalau dia bilang dia sedih, kelihatan dalam bentuk sedih, dan dia bisa bilang sedih karena apa. Dia marah seperti apa? Mana yang terkontrol, mana yang tidak terkontrol. Ya. Tadi pikiran-pikiran negatif, dia sanggup menganalisis dengan sharing bahwa yang dia pikir orang benci sama dia, itu mitos. Orangnya nggak pernah mikir apa-apa kok tentang kita. Tapi kita udah mengatakan dia benci sama saya. Anak-anak kita yang sekolah pada masa pandemi dan sekarang onsite, tadinya dia aman bersembunyi off cam, sekarang bertatapan muka, terus nggak bisa berkawan. Itu mengatakan bahwa saya dieliminasi sama teman-teman. Saya nggak diterima di kelompok, kerja kelompok sama teman-teman. Ya, damping dia untuk melihat kenyataan. Bukannya teman-temannya nggak mau, tapi teman-temannya ragu mengajak-ngajak, barangkali dia milih-milih kelompok. Atau pernah ngajak gitu, dia ragu-ragu sehingga temannya nggak berani lagi ngajak. Gitu ya. Ada banyak hal. Aku adalah orang yang dicintai, yang bisa bangga pada diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Self-compassion betul perlu loh ibu-ibu. Self-compassion. Rasa belas kasih terhadap diri sendiri. Baru kita bisa kasih orang lain. Bejananya itu, ya, gentongnya itu harus berisi apa yang kemudian luber bisa keluar seperti apa isinya. Kalau kita ingin orang mempunyai welas kasih, tentu dia sudah punya tabungan welas kasih, ya. Tapi kalau dia hidup dengan penuh kebencian, kedengkian, kemarahan, akar pahit, brotowali, ya, pasir kerikil, lama-lama penuh, dan yang dikeluarkan kalau bereaksi adalah semua yang pahit-pahit tadi keluar, ya. Dan itu tidak membuat nyaman, bahagia dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena orang akan menjauhi dia. Karena kalau deket dia, kita dapat semprotan yang pahit-pahit, yang negatif.
Ya, tapi kalau tabungnya sudah kita isi dengan rasa syukur, rasa bahagia terhadap diri sendiri karena aku adalah orang yang dicintai Tuhan, dicintai orang tuaku, dicintai teman-temanku, aku bangga karena aku punya sesuatu yang bisa aku banggakan, yang dipuji oleh orang tua. Jangan lupa ya, pujian itu pertama kali datang dari orang tua. Jangan lupa memuji pasangan hidup kita juga. Sedikit pun ada perbedaan dari yang sebelumnya. Jangan tunggu dia dapat 10 dan 9 baru dipuji. Tapi kemarin 5, sekarang 6, besok 7. Setiap hari puji. Semangat gitu ya. Celebrate. Itu yang perlu kita tanamkan ya. Mereka juga harus yakin bahwa mereka memiliki empati dan sikap kepedulian tinggi terhadap sesama. Juga individu-individu yang ketika mempunyai masalah dalam hidup terkait self-concept, self-esteem, itu mampu bertahan. Karena memang bisa diajarkan skill ya, keterampilan menyelesaikan masalah hidup, terutama itu contohnya masa pandemi, apa sih yang dilakukan orang tuanya untuk mengatasi kesulitan kuota, kesulitan jaringan, kesulitan makan, kesulitan hidup. Mereka mencontoh dari apa yang dilakukan. Nah, bagian yang aku punya ya, itu yang perlu. Kekuatan eksternal artinya support sistemnya ada. Sumber-sumber yang membuat dia resilient. Anak-anak membutuhkan dukungan eksternal untuk mengembangkan perasaan aman sebagai dasar untuk mengembangkan resiliensi. Sumbernya dari mana? Pasti mikrosistem yang awal adalah keluarga. Lingkungan sekolah. Hati-hati ibu-ibuku yang tersayang dan luar biasa. Jangan sampai anak ketika pulang sekolah dengan keadaan sedih atau meringis kesakitan, kita tidak menangkap sinyal itu. Karena apa? Di situ dia sebenarnya memerlukan pendampingan. Bisa sedih karena tadi dia kena bullying, atau bahkan ini ada banyak kasus yang kami dampingi. Dia meringis-ringis itu habis kena pelecehan seksual. Ya, ini ceritanya panjang. Dari mulai SD, kemudian tidak ada yang peduli, tidak ada yang percaya, atau kemudian dia meringis-ringis ya. Kamu kenapa sih meringis-meringis gitu? Kurang tidur ya, kurang makan ya, gitu ya. Ya udah sana. Apa kamu ini mau main deh sana gitu ya. Tidak melihat, hanya melihat gerak-gerakan tanpa melihat sumbernya dari mana. Anak-anak seperti ini seringkali sekarang ini ya, zamannya gadget dan aplikasi, itu akhirnya mencari perlindungan dan pertanyaan dan juga teman dari internet, dari aplikasi-aplikasi. Kemudian kalau ini terus-menerus terjadi dan dia tidak bisa mengelak dan tidak ada yang membantu dia akhirnya menjadi pelaku, dari korban menjadi pelaku. Kemudian kalau mereka merasa kok tidak punya pacar yang lain, SD udah punya pacar, dia mesti bayar supaya orang mau jadi pacarnya. Terus kemudian sebaliknya juga bisa juga dia perlu uang untuk membuat orang lain mau mendapatkan pacarnya, tidak secara langsung, bisa secara teknologi sekarang. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang murmer. Sehari cukup 3.000, terus pakai WA dicariin pacar untuk berkomunikasi. Cerita tentang keadaan diri. Karena di rumah tidak ada yang bisa mendengar ceritanya. Bahkan ada seperti SPP ya, sebulanan 27.000 misalnya, murmer. Tapi tidak bertatap muka, tidak ketemu orang, karena dia juga nggak berani ketemu orang. Pakai WA, pacarannya, dicariin pacarnya. Itu karena apa? Karena tidak ada orang yang melihat perubahan perilaku yang disebabkan sesuatu yang sebenarnya merupakan suatu penderitaan yang ingin dia bisa bagi, tapi tidak ada yang siap untuk mendengarnya. Loneliness dalam berbagai hal ya. Jadi memang harus ada kasih sayang, dukungan emosional, harus ada role model bahwa kita siap. Aku ada di sampingmu selalu. Jadi ini kualitas ya ibu-ibu. Bukannya berada bersama anak tidak bekerja jaminan. Banyak ibu-ibu yang di rumah tapi sibuk sendiri. Sibuk arisan, sibuk ngegosip, medsos, TikTok, pegang HP terus. Walaupun dia di rumah. Tapi kita yang bekerja dan punya aktivitas bisa terus attachment dengan anak dekat. Jadi quality time kita bisa tidak kehilangan kesempatan yang sangat merupakan critical incidents atau critical period di mana kita harus ada dan perlu mendampingan ketika anak memerlukannya ya. Dia harus tahu dia punya siapa. Nah, untuk itu
resiliensi keluarga memang didukung oleh sosial emosional, tadi attachment ya, ikatan emosional, pola komunikasi yang efektif dan terbuka. Saya lihat ini masalah keluarga yang pecah, yang tidak harmonis. Boro-boro orang tua dengan anak. Tapi bisa pasangan pun demikian. Actually, ibu sayang, kita memerlukan ada berbagai space of time. Ada me time ya, udah pada pinter ya, udah ada sebentar ya Bu ya, di keep dulu ya. Yang tanya Ibu Marta nanti nomor 1 ya. Oke, ya. Pertama me time, semua udah pada tahu ya punya me time. Terus ada family time ya, family time sama-sama. Tapi actually itu ada couple time. Couple time itu bisa antara suami istri, tapi bisa ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, atau anak 1 dengan anak 2, kalaupun anaknya 2 ataupun anak 3. Ya. Kemudian ada social time dengan peer-nya, ya, ada peer-nya. Terus kemudian ada remit-remit time. Jadi actually satu orang tuh memerlukan beberapa space untuk bisa resilient, sehingga dia tahu kepada di mana kapan waktunya untuk menemukan tadi support sistemnya. Nah itu tentunya ada penghayatan orang tua ini kalau kita bicara, karena yang seperti ini juga kami bekali buat pendamping-pendamping LSM-LSM yang mendampingi anak-anak korban kekerasan. Ya. Jadi orang tua juga paham apa yang dialami anak dan bagaimana mengatasi dan memulihkannya kembali. Yang aku bisa itu kemampuan yang dimiliki individu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran dalam berkomunikasi dengan orang lain, kemudian mencari solusi dan kemudian meregulasi, mengatur perilakunya, dan bisa mendapat bantuan, tahu kemana mencari bantuan ketika membutuhkan. Nah tentu ini perlu jejaring kita ya, hubungan sosial dan interpersonal kita. Nah kata kuncinya memang kemampuan berkomunikasi serta kemampuan dalam memecahkan masalah. Ini yang kita harus biasakan. Jadi maaf kata misalnya ada kultur-kultur tertentu, nggak boleh menatap mata orang tua, nggak sopan, kemudian nggak boleh ngomong ketika di meja makan, nanti nyembur-nyembur, jadi dia mingkem semua asik dengan gadgetnya aja, biar nggak ngomong nyembur-nyembur, ya udah main gadget aja makannya. Jadi hati-hati dengan aktivitas yang kita lakukan dalam waktu yang sedikit ya. Kadang-kadang kita ketemu makan itu makan malam, makan siang, atau makan Sabtu Minggu juga terbatas. Bagaimana kita membina komunikasi itu? Tadi ingat tadi, masing-masing mempunyai time-time-nya yang spacious, yang luar biasa. Ya. Nah, aku akannya ini adalah pertanyaan kepada kita. Bagaimana setiap individu memiliki kemampuan untuk dapat sharing your thought, ya, mengungkapkan perasaan dan pikiran ketika berkomunikasi dengan orang. Ini juga perlu dilatih. Ada anak kita yang dari kecil memang senangnya menyendiri, terus di kamar, apalagi masa pandemi. Waduh, ini jadi anak gadget. Ketika dia bicara sekarang onsite ya, semua tatap muka. Bahasanya nggak karuan, matanya nggak berani menatap, terus kemudian ngumpet aja kalau perlu di bawah kolong meja, kemudian tulisannya jelek kali, terus pakai kacamata, umur 8-10 tahun sudah pakai kacamata. 3 tahun pandemi ini membuat anak-anak kita 10 tahun ke bawah itu menggunakan kacamata. Karena tadi ya, penggunaan ini visual yang sangat tekanan, yang sangat merupakan tantangan. Belum lagi termasuk mahasiswa saya baik S1, S2 yang masuk masa pandemi itu nggak tahu bagaimana membuat tesis, membuat skripsi yang baik. Jadi kalau kita minta di print, karena biasanya dia ngirim aja pakai soft copy ya, di print nggak dijilid, dicerek pun nggak, coba dijepit aja kayak gitu. Aduh, ini benar-benar mahasiswa pandemi nih ya kayak gini ya. Jadi itu dampaknya luar biasa. Mereka harus kita komunikasikan ya. Dan ini yang saya katakan, bagaimana proses pemulihan itu merupakan suatu jalan. Namanya pun proses, bukan hasil akhir. Hasil akhir yang baik, yang efektif datang dari suatu proses yang bisa kita lalui dengan benar, dengan efektif.
walaupun itu kadang panjang dan rumit. Dan itu sangat tergantung dari setiap individu. Seperti ular tangga yang saya katakan. Ya, kalau kita kocok, ini permainan mungkin nggak tahu ya yang milenial nih, ibu-ibu masih kenal nggak sih ular tangga ya? Kami yang baby boomers dan juga itu generasi itu masih kenal. Kalau kita kocok, kita dapat tangga, kita akan naik ke atas. Ini yang saya katakan faktor protektif. Tapi kalau kita dapat kocokannya, dapat ular, kita turun ke bawah. Ini faktor risiko yang membuat kita menurun, depresif, stres. Tapi kalau kita mendapat support dari lingkungan ya, kita akan mendapat tangga yang naik pelan-pelan, yang dapat membuat kita survive dan menghadapinya. Ya, nah tangga itu artinya faktor protektif. Berbagai bentuk penanganan atau bantuan yang diperoleh individu. Berbagai respon yang ditunjukkan individu yang bisa mempercepat, membantu proses pemulihan dalam kita mengatasi masa sulit itu. Ya, nanti kalau contohnya saya silakan ibu-ibu boleh share pengalaman hidupnya. Nah, tangga ini adalah faktor protektif. Apa itu? Bisa faktor protektif individual, coping, cara mengatasi yang bersifat berani menghadapi situasi, walaupun itu menekan, dan punya makna dari setiap perjalanan yang dia hadapi. Jadi kekecewaan dan pengalaman buruk itu sebenarnya sekedar pengalaman. Jangan lihat dari sesuatunya sebagai sesuatu yang buruk, tapi pengalaman untuk menghadapi masa sulit bila itu terjadi di kemudian hari. Kemudian faktor protektif keluarga ini yang paling penting. Atmosfer keluarga, dukungan sumber daya. Dan kemudian faktor protektif sosial. Nah tentunya kalau berkaitan dengan fisik, mental, kesehatan mental, sudah perlu misalnya pendampingan medis, psikologis, kesehatan jiwa, dan juga barangkali bantuan LSM ya. Ini menjadi sangat penting. Nah ini juga tentu yang saya katakan tadi, ular segala sesuatu yang dapat menghambat atau memundurkan proses pemulihannya. Ya, jadi ini kata kuncinya lagi, ada banyak kata kunci. Ada harapan untuk bangkit kembali. Itu kita bounce back ya. Bagaimana kita tangguh bisa bangkit kembali. Merupakan paradigma ketika kita bekerja tidak hanya dengan anak. Ya, ini untuk pendampingan ya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi resiliensi perlu kita pahami. Tadi kita sudah sama-sama pelajari ya. Proses pemulihan yang seperti ular tangga akan terjadi dalam kehidupan kita dan kehidupan orang yang kita dapat dampingi. Nah, jadi kalau kita sebagai pendamping, apa yang kita bisa lakukan? Ingat, ini adalah quotes terakhir ya. Sebelum kita siapkan waktu, masih ada waktu untuk tanya jawab. Pengkhotbah 3 ayat 1, semua tahu alfa luar kepala ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ketika kita dapat ular ya kita turun dulu nggak apa-apa. Kita yakin kita akan dapat tangga-tangga untuk bangkit kembali ya. Kemudian dipastikan bahwa pencobaan yang dilakukan nggak akan pernah melebihi kemampuan kita. Kalau saya sering sharing juga ya, saya bilang perempuan ya kita ya, maaf kata kalau memang tidak semua kita sempat merasakan bagaimana penderitaan melahirkan ya. Apalagi kalau misalnya melahirkannya itu sesar, lain dengan yang betul-betul keluar dari tempat yang seharusnya dia keluar. Saya bilang kayaknya nggak ada deh penderitaan yang lebih sakit daripada melahirkan anak. Jadi saya sanggup mengatasi penyakit kesukaran apapun. Karena saya sudah pernah mengalami yang paling sakit. Itu dari saya, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, Tuhan terima